Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih melindungi dan memberikan kesehatan pada kita semuanya. Perkenalkan anak-anakku, saya Bu Yulaika, sering dipanggil Bu Ika. Bu Ika mengampu pelajaran ekonomi dan akuntansi untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Pada hari ini Bu Ika mau menjelaskan untuk anak-anak kelas 10 KD yang pertama bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Anak-anakku semuanya, manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa kita sadari bahwasannya setiap hari, setiap jam, setiap detik, baik siang, pagi maupun malam, kita itu melakukan kegiatan ekonomi. Untuk apa kita melakukan kegiatan ekonomi? Untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup. Seperti contoh, orang mengurangi bahkan menghabiskan nilai guna barang. Kegiatan apakah itu? Konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Seperti lagi saat kita ataupun masyarakat melakukan kegiatan menambah nilai guna suatu barang, berarti dia melakukan produksi. Produksi itu merupakan bagian juga dari kegiatan ekonomi. Jadi, tanpa kita sadari anak-anakku semuanya, apa yang kita lakukan setiap harinya ini merupakan kegiatan ekonomi. Pada kesempatan kali ini anak-anakku, kita akan membahas apakah ekonomi dan apa yang menyebabkan munculnya ekonomi. Tadi Bu Ika sudah perkenalan, sekarang masuk ke materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Untuk materi kali ini anak-anak semuanya, bahwasannya kita harus bisa memisahkan atau membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Sering sekali kita itu salah persepsi ya antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi, tapi kalau keinginan bisa tidak dipenuhi. Contoh, ketika Bu Ika makan untuk kepenuhan sehari-hari, maka itu merupakan pemenuhan kebutuhan, makan untuk kelangsungan hidup. Tapi misalkan Bu Ika sudah makan, ada yang lewat bakso, ada mie ayam, beli bakso, beli mie ayam. Apakah itu pemenuhan kebutuhan? Tidak, itu adalah keinginan. Jadi anak-anak harus bisa membedakan antara mana yang kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kemudian anak-anak tadi sudah Bu Ika jelaskan antara kebutuhan dengan keinginan, maka kita membagi jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan itu terbagi yang pertama, menurut intensitasnya. Apa saja? Primer, sekunder, dan tersier. Primer berarti pemenuhan untuk yang pertama. Pemenuhan untuk yang pertama berarti mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan kita primer itu seperti makan, minum, sandang, papan, itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka akan fatal akibatnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu pemenuhannya yang kedua setelah kebutuhan primer. Contoh, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan primer kita sudah bisa makan, kita punya rumah, maka kita melengkapi ketika kita mampu ya. Dengan kata lain harus mampu memenuhi kebutuhan yang primer, baru kita beralih memenuhi untuk kebutuhan sekunder. Harus ada meja kursi, almari, alat-alat rumah tangga, itu adalah kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Ini kebutuhan atas barang-barang mewah. Misal ditajuk turah, beli mobil, beli kendaraan, tapi tidak mutlak harus dipenuhi. Jadi kita sebagai konsumen harus selektif. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut sifat.
yaitu jasmani dan rohani. Bu Ika tiap pagi olahraga, sepeda santai. Gunanya apa? Biar kurus, biar sehat. Tapi nggak kurus-kurus ya Bu Ika, nggak apa-apa. Yang penting sehat kan begitu. Itu kebutuhan jasmani, pemenuhannya untuk tubuh. Kemudian kalau kebutuhan rohani, misal Bu Ika harus ibadah sholat, kemudian bertamasi akhir pekan, seperti itu pemenuhannya untuk kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, sekarang dan yang akan datang. Kalau Bu Ika memberikan analog contoh seperti ini, Bu Ika uangnya banyak, duitnya banyak, kemudian Bu Ika menabung, rajin menabung. Nanti pada saat Bu Ika tua, uang itu mau Bu Ika gunakan ketika Bu Ika sudah pensiun, tidak bekerja. Itu berarti untuk pemenuhan waktu yang akan datang. Beda hanya ketika Bu Ika sakit atau orang sedang sakit, obat itu waktu pemenuhannya sekarang. Kalau tidak dipenuhi sekarang berarti fatal akibatnya. Itu kebutuhan waktu sekarang. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Apa saja kebutuhan menurut subjeknya? Mestinya Bu Ika dengan Pak Tani itu berbeda kebutuhannya. Bu Ika seorang guru, maka kebutuhannya adalah media pembelajaran, buku-buku, alat mengajar. Beda dengan Pak Tani. Kebutuhannya apa? Yo cangkul, ya kan? Digunakan untuk mencangkul. Bu Ika dikasih cangkul ya nggak bisa. Seperti itu. Berarti setiap orang, setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Itu tadi Bu Ika sudah menjelaskan tentang kebutuhan. Kalau berbicara tentang kebutuhan berarti kita kok beda-beda ya Bu Ika kebutuhan itu. Berarti ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan berbeda-beda. Yang pertama, anak-anakku semuanya, yang membedakan kebutuhan setiap individu itu berbeda karena kondisi alam. Misal di Indonesia yang iklimnya panas mestinya berbeda dengan di luar negeri yang hawanya dingin. Alah Bu Ika kok pakai mantel? Udah gelan tuh ya, harusnya Bu Ika pakai baju yang tidak panas, tidak yang bisa menyerap keringat. Beda dengan luar negeri menggunakan mantel yang tebal karena di sana hawanya dingin kan begitu. Kemudian perubahan peradaban. Peradaban yang semakin maju mestinya berbeda kebutuhannya. Ketika peradabannya semakin maju, kebutuhan kita otomatis akan menjadi kompleks. Dulu ketika berdagang, kita datang antara penjual dengan pembeli bertemu, selesai, terjadi transaksi. Kalau sekarang bisa jadi jual beli itu tidak dengan bertemu, tapi menggunakan media, apa itu? Internet. Karena perubahan peradaban, maka tuntutan pun harus berubah. Maka kita harus selalu mengikuti perubahan peradaban tersebut. Kemudian perbedaan agama, kepercayaan, nah itu juga mempengaruhi. Di Bali, Bu Ika yang kemarin waktu pergi ke sana diberitahu sama ya guide-nya, katanya di sana itu namanya bunga itu merupakan kebutuhan seperti kita makan sehari-hari, kebutuhan pokok. Pagi, siang, malam itu medianya adalah bunga. Jadi kebutuhan pemenuhan bunga di sana sangat tinggi. Beda hanya dengan misalkan kita beragama Islam, umat Islam, tidak, kita nggak perlu menggunakan media ketika kita beribadah sama Allah. Ya kan? Begitu, jelas ya anak-anak. Kalau kita tadi bercerita tentang kebutuhan, kemudian faktor yang mempengaruhi, maka kita juga harus berbicara tentang alat pemuas kebutuhannya. Apa alat pemuas kebutuhannya? Berarti benda ataupun jasa. Nah, setiap benda atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhan itu mestinya mempunyai nilai guna. Nilai guna apa saja itu? Mari kita jelaskan satu persatu. Bu Ika kasih contoh. Yang pertama, misalkan kayu diubah menjadi perabotan rumah tangga, maka nilai guna yang kita dapatkan apa itu anak-anak semuanya? Nilai guna yang kita dapatkan dari perubahan kayu menjadi perabotan, berarti nilai guna bentuk. Nah, pinter semuanya. Kemudian yang kedua, Bu Ika kasih contoh, pada musim hujan, jas hujan itu lebih berguna, bahkan sangat berguna daripada ketika musim panas. Maka jas hujan ini berguna pada waktu musim hujan, berarti guna
Karena waktu. Kemudian lagi, contoh lagi, sepatu, tas yang ada di toko, di Matahari misalkan, atau di Istana Tas. Yang dudu dewe bukan punya milik kita, apakah berguna untuk kita? Tidak. Ketika tas, sepatu, dan sepatu, sendal, tas dan sebagainya yang di toko sepatu, toko Istana Tas itu, ketika kita miliki, maka itu akan berguna untuk kita. Maka nilai guna apa? Kepemilikan anak-anak semuanya. Kalau tadi Bu Ika sudah menjelaskan antara alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan, coba kita sandingkan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhannya. Tidak seimbang anak-anak. Karena apa? Karena mungkin keserakahan manusia itu tadi. Maka di ilmu ekonomi nanti muncul yang namanya kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kalau tadi kok butuhnya banyak sementara alat pemuas kebutuhan tidak banyak. Kelangkaan merupakan keterbatasan sumber daya alat pemuas kebutuhan kalau dibandingkan dengan kebutuhan. Menuntut kita untuk apa, Cah? Menuntut kita untuk melakukan biaya peluang, mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Mana yang lebih dulu harus kita penuhi? Oke, anak-anak semuanya, jelas sudah ya tentang ekonomi sebagai sebuah konsep dasar ilmu dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Terima kasih anak-anak semuanya. Bila ada salah-salah, Bu Ika minta maaf dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.